Halo adik-adik, selamat pagi. Kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Aku tadi aja ngomong. Enggak. Kamu juga diajak ngomong. Iya, tapi aku didiamkan aja. Iya. Tongil kenapa? Aku kan sakit. Hah? Sakit apa? Tuh. Oh ini. Kenapa? Aku sakit. Oh, sakit ini toh. Nanti kita berdoa untuk sakitnya Tongil ya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan cerita dan bersama adik-adik di rumah kita mau juga berdoa. Ya. Yuk kita berdoa. Adik-adik di rumah lipat tangan yang baik. Lipat tangan dan kita berdoa bersama-sama ya. Ya, ayo. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Sekarang kami mau mendengar cerita. Tuhan Yesus tolong ya, supaya kami bisa mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya. Nah, Tongil duduk yang baik di situ ya. Nanti kita bersama-sama bicara lagi. Ya, aku mau. Ya, oke. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita pernah merasa sakit kan? Kalau sakit memang seperti Tongil tadi, ini ya sakit aja udah sakitnya dipegang sedikit, ganti, ya kita pernah sakit perut mungkin, kita pernah sakit flu, mungkin pernah sakit gatal, pernah sakit karena luka atau macam-macam. Adik-adik, kita akan bertemu dengan salah satu bapak yang benar-benar sakit, dan bapak itu adalah bapak ini bernama Bartimeus, dan dia astaga adik-adik, dia sakitnya tidak bisa sembuh. Kira-kira sakit apa adik? Kita lihat ya. Nah, perhatikan. Coba ini. Dia sakit buta. Sakit tidak bisa melihat, kedua matanya tidak bisa melihat. Dia sudah buta, miskin, dan pekerjaannya mengemis. Kasihan sekali. Karena buta, dan coba lihat, tiap hari dia bangun tidur, dia berdoa dan sambil menangis adik-adik. Dia meminta supaya Tuhan tolong hari itu supaya dapat orang yang berbelas kasihan. Kasihan sekali. Dan dia ada di luar kota Yeriko. Dia di pinggir pintu gerbang itu, coba lihat adik-adik. Dia langsung, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan tidak sedekah, dan itu dilakukannya tiap hari. Kadang-kadang dapat duit, kadang-kadang tidak. Kasihan sekali. Kalau nggak dapat duit, dia nggak bisa makan, perutnya kriuk-kriuk, lapar. Tapi Bartimeus tidak putus asa, karena dia memang tidak bisa melihat, hanya menantikan belas kasihan orang, hanya menantikan kalau ada orang memberi uang sepeser kepada dia. Dan suatu kali ada seorang bapak dengan dua anaknya. Tuhan tolonglah saya perlu makan Tuhan, saya perlu uang, berilah sedikit uang Tuhan. Lalu kedua anaknya berkata, Papa, kasihan dong, kasihan, dia kan belum makan Papa. Iya, papanya ini baik, iya, nanti kita kasih. Lalu dikasih. Aduh, senang sekali Bartimeus yang buta ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
saya bisa dapat uang dari Tuhan untuk bisa makan. Iya, Bartimius. Iya, ayo anak-anak kita pulang. Yang satu berkata, Papa, kalau sakitnya seperti Bapak Bartimius itu bisa sembuh nggak? Lalu adik yang satu berkata, ya nggak bisa sembuh lah, mana bisa sembuh? Kan dia sakit mata buta, nggak bisa sembuh ya Pak. Lalu bapaknya bilang, ya tentu saja, tapi jangan keras-keras. Kalau ngomong, kasihan, buta dia nggak bisa sembuh. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Bartimius tiap kali mengemis. Dia berjalan ke sana, berjalan ke sini, minta dan minta, minta dan minta. Itu pekerjaannya sehari-hari. Dan tidak bosan-bosannya dia mengemis. Tapi hari itu dia mendengar satu kabar yang penuh sukacita. Orang-orang di Yeriko pada keluar semuanya, pada berbondong-bondong di pinggir jalan. Mereka sedang berbisik berkata, apa ini? Yesus orang Nazaret itu mau datang dan mau dari sini berjalan terus keluar. Wah, ayo kita lihat sebelum dia keluar dari Yeriko. Ayo kita lihat. Mereka semua berbondong-bondong. Bartimius mendengar hal itu. Mereka orang-orang yang ada di Yeriko pada berbondong ingin melihat. Tapi Bartimius yang buta ini nggak bisa melihat, tapi mendengar. Dia dengar, ada orang Yesus, ramai sekali. Bartimius mendengar itu, tapi dia tidak tahu lewatnya di jalan. Tapi kemudian, Yesus sudah dekat, ayo sambut. Bartimius mendengar kata Yesus sudah dekat. Dia langsung berkata, berseru, Yesus, Anak Daud, tolonglah kami. Yesus, Anak Daud, tolonglah kami. Orang-orang di pinggir jalan itu mendengar seruan Bartimius itu jengkel sekali. Ini orang buta teriak-teriak. Mereka berkata satu dengan, Bartimius, kamu jangan teriak-teriak. Yesus mau lewat nih. Kalau kamu teriak-teriak gimana? Wow, adik-adik, rupanya orang-orang di sekitarnya pada jengkel karena terganggu oleh teriakan Bartimius. Tapi Bartimius makin dilarang, makin dia langsung berteriak lagi, Yesus, Anak Daud, kasihilah kami yang buta ini. Tolonglah Tuhan, saya buta gak bisa melihat. Karena terus berteriak seperti itu, Yesus mendengar suaranya dan dia tiba-tiba berhenti dari perjalanannya mau keluar ke kota Yeriko. Semua orang melihat Yesus dan semua orang yang ramai tadi pada diam. Apa yang diperbuat oleh Yesus, mereka ingin melihat. Dan Yesus tiba-tiba berkata, hai Bartimius, kemarilah. Kemudian Yesus yang memanggil Bartimius itu, Bartimius senang sekali. Tapi Bartimius tidak tahu di mana Yesusnya berdiri. Tapi orang-orang banyak itu berkata, hai Bartimius, Yesus mau mengajak kamu. Ayo, cepat, ayo sini, aku tuntun kamu. Dan Bartimius meninggalkan jubahnya dan dia memakai bajunya. Dan dia memakai bajunya berwarna hijau itu dan dia mendekati Yesus. Lalu ketika dia mendekati Yesus, Yesus berkata, Bartimius, apa yang ingin aku lakukan kepadamu? Ketika Yesus berkata seperti itu, Bartimius tidak berpikir panjang adik-adik, karena dari dulu dia ingin bisa melihat. Lalu dia berkata, Tuhan Yesus, aku ingin melihat, aku ingin
Aku ingin melihat, aku tidak mau buta lagi. Aduh, orang-orang sekitarnya pada senang. Dan saat itu Yesus jamah Bartimius. Dia berkata, "Hai Bartimius, imanmu menyelamatkan kamu. Karena kamu percaya kepadaku, aku bisa menyembuhkan kamu. Maka aku berkata kepadamu, sembuhlah kamu." Saat itu juga adik-adik, Bartimius yang tidak bisa disembuhkan sembuh luar biasa. Hari itu Bartimius penuh sukacita. Dia memuji-muji Tuhan. Dia melihat orang-orang, dia melihat sekitarnya, matanya bisa melihat kembali. Matanya bisa melihat orang, bisa melihat kota, bisa melihat jalan. Dia senang sekali memuji-muji Tuhan. Saat itu Bartimius tidak lagi menangis, tidak lagi mengemis, tidak lagi dituntun jalannya. Bartimius mengikut Tuhan dengan sukacita. Nah adik-adik, itu dia Yesus yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasanya tidak berubah. Penyakit, sakit apapun Tuhan bisa sembuhkan. Adik-adik tidak bisa berkata, "Oh Tuhan sakit, biar aku diam aja deh, karena Tuhan tidak menyembuhkan." Tidak. Kalau kita percaya, kita akan disembuhkan. Ya, kalau ada percaya, apapun yang kita hadapi, khususnya sakit, Tuhan bisa sembuhkan. Nah, Tongin, gimana? Kamu kan sakit tadi, ngomongnya sakit. Ayo, sekarang, ayo kita berdoa. Tongin tadi sakitnya sakit apa sih? Aku tadi malam kan digigit semut. Hah? Jadi Tongil pipinya digigit semut. Iya, tapi aku tadi pagi ini habis mendengar cerita perutku pusing. Loh, perutku nggak ada yang pusing dong. Perutnya lapar. Iya, aku mau makan. Tunggu dulu dong. Kalau begitu kita berdoa dulu ya. Ya. Sekarang kita dengar dulu ayat hafalan kita. Coba lihat nih. Ayo kita baca ya adik-adik. Yesus menyembuhkan mereka. Yesus menyembuhkan mereka. Matius 4 ayat 24. Nanti kita hafalkan sama-sama ya adik-adik. Nanti buka Alkitabnya dan baca ya. Yesus menyembuhkan mereka. Ya, kita sampai di sini dulu cerita kita. Ya, Tongil, kita juga akan mendoakan teman-teman. Kita mendoakan juga bangsa negara kita. Tongil, perlu nggak didoakan pipinya ini? Enggak sih, aku tadi kan cuma digigit semut. Sakit tadi memang gatel aja sakitnya. Perutnya masih pusing. Enggak, perutku melapar kok. Ya, kalau gitu kita berdoa sama-sama ya. Kita berdoa. Aku mau berdoa. Iya, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kuasa-Mu ajaib. Kuasa-Mu tidak berubah dari dulu, sekarang dan selamanya. Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik yang ada di kebaktian KAA saat ini, khususnya kelas balita, kelas kecil. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, dan Tuhan kalau ada mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada keluarga yang sakit, Tuhan ajarlah kami berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk papa mama, kami berdoa untuk semua keluarga. Tuhan tolong lindungi dan jaga. Sekarang kami berdoa untuk
negara kami sedang dalam kesusahan besar, banyak orang yang sakit corona. Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Nah, Tongil sekarang diem ya, kita akan doa berkat. Adik-adik, kita akan berdiri sama-sama ya. Kita akan berdoa dengan doa berkat ya. Kiranya Bapa yang di surga, yang memiliki kasih karunia dan pelukan dan rangkulan Tuhan Yesus, memberkati kalian semua, serta Roh Kudus membimbing kalian, menjaga kalian, dan melindungi kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sampai sekarang kita tetap dijaga karena Tuhan. Jaga diri baik-baik adik-adik, belajar yang baik, dan Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin. Wah, iya, Bang ya. Iya. Nah, dadah.